Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yang Berbahagia, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 28. Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Siapa yang berbahagia? Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jelas sekali bahwa kebahagiaan berkaitan dengan firman Allah yang didengarkan dan dipelihara dan dilakukan. Bahagia adalah buah dari kedekatan kita dengan firman Allah yang membawa kita sampai pada persatuan dengan Allah sendiri. Jika kita bersatu dengan Allah, maka kita akan mengalami kebahagiaan, walaupun kemungkinan kita tidak mengalami hal-hal yang menyenangkan. Maka bagi Yesus, bukan karena Maria adalah ibu Yesus, maka dia disebut bahagia. Namun karena Maria mendengarkan, memelihara, dan melaksanakan firman Allah. Saudara-saudari terkasih, hubungan persaudaraan itu memiliki dampak yang bermacam-macam, seperti memberi kebanggaan seluruh keluarga. Namun, ternyata Yesus memberi pemikiran lain. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kiranya Yesus membawa perubahan total mengenai konsep kekeluargaan. Kalau kekeluargaan berdasarkan hubungan darah memang sifatnya sangat terbatas dan eksklusif, hanya pada sekelompok keluarga, klan, dan suku yang relatif sempit dan terbatas. Yesus membawa pembaharuan dan membongkar hubungan darah dengan segi keimanan sebagai dasarnya. Penyatunya adalah Allah sendiri yang secara nyata tercermin dalam diri Yesus. Siapapun yang mengimani Yesus sebagai juru selamat, dari keluarga manapun, suku dan bangsa apapun, dapat membentuk keluarga baru, keluarga Allah. Saudara-saudari terkasih, kesuksesan seorang anak senantiasa menjadi kebanggaan orang tua. Tidak sedikit orang tua yang bangga dan memamerkan kesuksesan anaknya. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan saya sering menemukan bagaimana seorang ibu atau ayah
saling bersaing untuk membanggakan anak-anak mereka. Injil hari ini menceritakan bagaimana seorang wanita yang melihat Yesus berbicara dan berkarya, lalu memuji wanita yang melahirkannya. Mendengar ucapan wanita itu, Yesus menanggapi bahwa yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Mungkin mendengar ungkapan Yesus, banyak orang tidak memahaminya. Namun, untuk mereka yang mengenal Yesus dan Maria ibunya, atau paling tidak Yesus sendiri paham betul bahwa Maria ibunya adalah pribadi yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam hidupnya. Yesus mengajak kita untuk belajar dari Ibu Maria menjadi pendengar serta pelaksana firman Allah. Saudara-saudari terkasih, apabila ada seorang anak berhasil dalam hidupnya, entah berhasil dalam karier, usaha, pendidikan, jabatan, atau olahraga, atau seni nyanyi, maka sering kita mendengar celetukan orang yang mengatakan, "Ah, siapa ya ibunya?" Pasti bangga bisa mempunyai anak seperti itu. Hal ini membuat iri ibu-ibu yang lain yang merasa melahirkan anak yang biasa-biasa saja, yang tidak bisa membuat terkenal nama ibunya. Kita bisa melihat agaknya yang ingin terkenal bukan yang bersangkutan, tetapi justru ibunya. Hal ini sering tidak disadari oleh banyak orang tua. Sekarang ini, begitu banyak orang tua yang memaksakan kehendak pada anak-anaknya pada usia dini dengan dalih supaya menjadi pintar. Kalau gagal, maka anak menjadi sasaran kemarahan sebab dianggap gagal menaikkan gengsi orang tua. Yesus hendak meluruskan hal ini. Siapa yang layak berbahagia dan berbangga? Yaitu mereka yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Apakah kita sudah mendengar firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menghendaki kami berbahagia. Tetapi untuk mencapai kebahagiaan itu, kami harus menjalankan yang menjadi perintah-Mu. Berilah kami waktu, kesempatan untuk melaksanakannya, sehingga kami pun Kau izinkan mereguk kebahagiaan itu. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.